Wareng, Jumat 23 Januari 2025. MI Salafiyah Wareng hari ini menyelenggarakan acara sosialisasi dan edukasi bencana kebakaran bekerja sama dengan Dinas Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo. Kegiatan berlangsung di halaman madrasah dan diikuti oleh seluruh siswa kelas 1 hingga kelas 6, para guru, serta peserta didik dari RA Masyitoh Wareng. Acara ini dipandu langsung oleh Dani P., Ketua Tim Dinas Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo. Dalam penyampaiannya, beliau mengulas tentang penanganan kebakaran, langkah-langkah pencegahan, serta memperkenalkan berbagai alat pemadam kebakaran seperti APD, APAR, penjepit ular, dan perlengkapan lainnya. Kami ingin anak-anak mengenal sejak dini bagaimana menghadapi situasi darurat kebakaran. Dengan edukasi ini, mereka tidak hanya tahu teori, tetapi juga bisa melihat langsung peralatan yang digunakan. Harapan kami, kesadaran ini akan tumbuh dan menjadi budaya aman di lingkungan sekolah maupun rumah, terang Dani P., Ketua Tim Dinas Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo di hadapan peserta. Setelah sesi istirahat, acara dilanjutkan dengan kegiatan yang paling ditunggu, mandi bersama. Petugas damkar menyemprotkan guyuran air deras dari mobil pemadam kebakaran, menciptakan suasana penuh keriangan. Para siswa dan guru terlihat basah kuyup berjingkrak-jingkrak mengikuti alunan musik gembira. Wajah mereka dipenuhi senyum bahagia. Momen ini menjadi pengalaman pertama bagi banyak peserta, bahkan warga sekitar serta orang tua wali siswa yang menjemput turut menyaksikan dari luar pagar. Suasana penuh tawa dan kebersamaan menutup kegiatan dengan kesan mendalam. Acara sosialisasi dan edukasi ini tidak hanya memberikan pengetahuan penting tentang kebakaran, tetapi juga menghadirkan pengalaman menyenangkan yang mempererat kebersamaan. MI Salafiyah Wareng berhasil menjadikan edukasi bencana sebagai momen berharga yang penuh makna dan keceriaan. Terima kasih kepada Dinas Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidi asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Ibu Ima Syarafah, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Guru MI Salafiyah Wareng, yang kami hormati Kepala RA Masyitoh Wareng lebih dari satu, dan juga membawa banyak alat sekali, nanti akan diterangkan oleh bapaknya ini fungsinya untuk apa dan fungsinya untuk apa, begitu ya? Puja kami haturkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan puji kita haturkan kepada Tuhan yang Maha Suci, karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bersuah kembali dalam acara yang luar biasa. Dan tentunya mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma amin. Oke, sebelum kita mulai acara pada hari ini, udah gak siap ya semuanya ya? Oke, jadi langsung saja sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala Madrasah kita tercinta, Ibu Ima Syarafah. Kepada beliau kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala
sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Denny selaku Ketua Tim Damkar Dinas Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo beserta tim dari Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo. Yang kami hormati Ibu Juni Elviana selaku Kepala RA Masjid Wareng, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf kependidikan RA Masjitoh dan MI Salafiyah Wareng, dan tak lupa anak-anakku yang saya sayangi dari RA Masjitoh dan MI Salafiyah Wareng yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam suasana yang sangat bahagia dan sangat cerah sekali hari ini dalam acara sosialisasi dan edukasi bencana kebakaran bersama Dinas Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo tanpa aral suatu apapun. Marilah rasa kesyukuran kita ikrarkan biqaulina tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita setelah mendapat syafaatnya di akhir amin Allahumma amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang berbahagia, pertama kami ucapkan selamat datang kepada tim Damkar dari Kabupaten Purworejo. Selamat datang Bapak Wali MI Salafiyah Wareng. Terima kasih atas rawuhnya. Saestu kami sangat bahagia sekali hari ini karena kedatangan tim Damkar dari Kabupaten Purworejo. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh tim Damkar dari Kabupaten Purworejo bisa menambah wawasan tentunya untuk anak-anak kami dan bagi kami juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di MI Salafiyah Wareng dalam keadaan sehat. Semua sehat, ya? Ya, alhamdulillah. Yang terhormat Ibu, ya, Ibu Kepala MI Salafiyah Wareng, dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang tidak bisa akan disebut satu persatu. Terima kasih Ibu. Kami mewakili rekan-rekan ke sini. Kita nanti berbagi ilmu kepada anak-anak ini kalian yang di sini sedikit berbagi ilmu. Ya. Boleh kenalan? Boleh siapa ya? Kita tunggu-tunggu itu. Oh gitu ya. Pak. Nanti kita kenalan dulu, kata Pak tadi tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka Tak. nanti kalau nggak kenal ya nggak jadi disayang. Iya, makanya itu Ibu, kita kenalan dulu. Oke, Ya, siap. oke. Kita kenalan dulu ya. Iya. Oke, ini yang dari samping Bapak ini namanya Bapak Dwi Adi Sukanto. Pak siapa Pak? Bapak Dwi Adi Sukanto. Ayo yang di sebelah sini. Bapak siapa? Bapak Sukanto. Ya. Siapa siapa Bapak siapa? Bapak Dwi Adi ya, Adi gitu ya. Terus satunya ini Bapak Tri Puji Suba. Iya, ya panggilannya Bapak. Bisa terjadi kebakaran ya? Terus kalau sudah kebakar muncul apa? Asap. Ya, asap tuh. Kalau asap warnanya apa? Hitam. Ya, hitam. Betul. Ya, di sini nanti kami jelaskan adanya teori segitiga api. Sedikit ya kita berbagi. Teori segitiga api itu ada 3 unsur. Yang pertama sumber panas. Apa? Sumber panas. Terus yang kedua bahan
bakar. Yang ketiga oksigen atau udara. Oh, apa tadi ya? Yo. Ya, bahan bakar sumber panas oksigen. Ada berapa? Nah, itu kita namakan teori segitiga api kalau dalam pemadam kebakaran ya. Jikalau salah satu unsur itu dihilangkan, ya dihilangkan itu tidak akan terjadi kebakaran. Contoh soal ini, contoh soal seperti ini, kita nyalakan lilin, kita tutup pakai gelas. Kira-kira apa yang terjadi? Karena kenapa? Kok bisa mati? Nah, pinter itu nggak ada ajudannya. Jadi ketika unsur itu saling berkaitan. Oh, pemadam kebakaran ada yang tahu tugasnya apa? Memadamkan api. Ya, jadi tugas pemadam kebakaran itu yang utama memadamkan api dan yang keduanya penyelamatan banyak ya. Ada ular masuk rumah, panggil pemadam. Apalagi mau tak kenalin peralatan pemadam nggak? Ya, tak kenalin ya. Nanti kalau sudah dikenalin di WA. Ya. Yang pertama, di sini ada yang namanya APD. Apa? APD. Ada yang tahu singkatannya APD? Alat pelindung diri. Apa? Alat pelindung diri. Kira warnanya apa? Ada yang tahu? Warnanya perak, silver. Ya. Ini jaket anti api. Jadi masuk di api. Iya. Yo. Kayak apa? Oh, robot. Ya. Ini juga APD ya, alat pelindung diri. Ini kita gunakan di saat kita melaksanakan evakuasi sarang tawon. Apa? Evakuasi sarang tawon. Ini pakai ini APD namanya, ya. Alat pelindung diri. Ya, atasnya ada penutup. Oh, kayak astronot. Ya, ini namanya alat bantu pernapasan. Nah, ini alat bantu pernapasan nih. Ini digunakan di saat ada kita melaksanakan evakuasi dalam ruangan yang di situ penuh asap. Tahu asap? Ya. Nah, kalau kita masuk tanpa ini kita nggak bisa bernapas karena ada asap yang keluar. Nah, makanya kita pakai alat ini. Kalau dalam bahasa pemadam kebakaran ini namanya SCBA atau Self Contained Breathing Apparatus. Ini ya berat, ya berat. Makanya kalau pingin, ada yang pingin jadi pemadam nggak kalau besok besar? Pemadam kebakaran, tuh mantap. Ya kayak tembakan. Ini namanya nozzle atau ujung atau pemancar, ya pemancar. Tuh. Nozzle atau pemancar ini digunakan pada ujung selang seperti ini. Oh ya, kalau seperti ini di pemadam kebakaran namanya formasi regu ya. Ya ini formasi regu. Ya kebalik mas. Ya ini formasi regu. Jadi intinya ini pemancar, ada selangnya. Terus itu yang belakang ada yang namanya konektor atau penghubung, disambungkan ke sumber air seperti ini. Ya. Ini namanya formasi regu, yang ini namanya apa? Nozzle man. Ya, terus belakangnya helper. Helper. Nanti ada lagi belakangnya yang mengatur selang. Helper 1, helper 2.
itu sampai ke operatornya. Itu seperti itu. Ya, terus dibuka, keluarnya apa? Air. Karena kita senjatanya air. Tuh. Kalau mau nyoba nggak apa-apa, sini megang. Sini. Ini kurang lebih 5 kilo. 5 kilo. Itu belum ada tekanan air. Kalau ada tekanan air lebih besar lagi, lebih berat lagi. Ya, tuh lagi. Tuh nggak ada. Ini tadi keluarnya apa? Keluarnya air. Ya. Ya nanti. Oh, ini namanya grip stick atau alat penjepit ular. Ini fungsinya digunakan di saat ada ular yang pergi bisa ini dijepit ya seperti itu. Ini namanya apa? Ada yang tahu? Apa kepanjangannya? Ayo, ada yang tahu nggak? Apar itu alat pemadam api ringan. Kenapa kok ringan? Karena bisa dibawa, nggak kayak mobil itu. Nah, ini paketnya ini. Ini namanya apar, alat pemadam api ringan. Ini digunakan di saat api masih kecil, belum besar ya, belum besar, masih skala masih kecil, kita semprot pakai itu mati. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tanya apa? Pernah lihat ya? Belum pernah lihat ya, di rumah mungkin sudah punya ya. Ya. Ini misal terjadi kebocoran gas seperti ini. Nyala, keluarnya apa keluarnya? Api. Ya. Oh. Keluarnya api. Terus gimana cara matikannya? Oh, mati. Itu ya. Ya, jadi ini ada persepsi dari masyarakat, kita luruskan ya seperti ini. Ada yang bilang tabung gas meledak. Betul, tabung gas meledak. Yang meledak sebetulnya seperti ini. Ini gasnya bocor nih. Bocor kumpul dalam satu ruangan. Terus di situ ada pemicunya. Pemicunya apa? Korek, saklar, itu bisa. Nah, ini juga ada trik nih. Jika mencium bau gas, segera buka ventilasi jendela atau pintu. Ini fungsinya untuk mengurai gas tidak kumpul jadi satu, gitu ya. Ini khusus untuk pengetahuan untuk bapak-bapak ibu ya. Ini salah satu contoh. Kita kadang lupa nih, lagi masak ditinggal pergi, betul? Namanya manusia kadang lupa ibu ya. Terus ditinggal pergi, ini nyala. Yang pertama yang harus dilakukan itu jangan panik dulu, kita tetap tenang. Baru kita laksanakan atau lakukan untuk mencabut regulator. Setelahnya itu baru ditutup pakai karugoni yang dibasahi atau selimut seperti itu, alur-alur ceritanya. Ini di sini terjadi misal kebocoran gas itu. Nah, sebetulnya ini cara penanganannya seperti ini. Oh, tinggal kita cabut regulator pertama sebetulnya. Cabut regulator. Oh. Untuk mencabut regulator itu fungsinya untuk memutus tidak keluar gas. Ya. Ini juga ada tips juga untuk ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Misalkan bepergian, alangkah baiknya itu untuk regulator yang di dapur dicabut. Karena apa? Kalau masih nempel, ini gas masih mengalir. Takutnya nanti ada tikus atau apa bocor itu keluar nanti itu. Ya, paham ya? Ada yang mau nyoba, ibu mungkin salah satu sebagai perwakilan. Ya. Oh, halo, kebakaran.
pakai jempol. Iya. Wow. Ya. Ulangi. Ya, sudah ya. Nah, yang pertama itu butuhnya pertama itu kita tetap tenang ya, jangan panik. Yo. Sobat Damkar. Jangan dorong-dorongan ya. Hari ini kita happy semua. Kami berikan buat MI Salafiyah. Joget boleh, jangan dorong-dorongan ya. Bareng-bareng kita ikut ya. 3, 2, 1. Berdiri, jangan berenang di bawah. Nanti kalau berenang di dalam aja ya. Oke, paling belakang berdiri. Belakang sendiri berdiri, sebelah.
Apa tadi? MI Salafia. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Hari ini kita bahagia bareng. Berhubung airnya habis, besok yang pingin mandi main ke Satpol PP Damkar Purworejo. Tepuk tangan buat Damkar Purworejo. Terima kasih.